Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Nuryadi, mahasiswa PPG dalam jabatan pada kampus UIN Saifuddin Juhri Purwokerto, batch 2 tahun 2023. Saat ini saya mengajar di MI Nurul Roja, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Adapun mapel yang saya ampuh adalah pelajaran fikih. Pada hari ini, hari Selasa 28 November 2023, saya akan mengadakan praktik pembelajaran dengan materi sedekah sebagai syarat uji kinerja PPG 2023. Adapun daftar nomor ujian saya 2023617942. Nomor peserta PPG 982220111095. NIM PPG 23411048092. Kepada dosen penguji, mohon saran dan bimbingan agar saya dapat mengajar lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa. Bapak, tolong berdiri. Siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak, hari ini hari apa? Selasa. Pelajaran fikih. Hari ini kita pelajaran fikih. Sebelum masuk pembelajaran, Bapak mau pastikan kalian hari ini apa ada yang tidak hadir? Aziza. Oh, Marisa, kan? Kenapa Marisa? Sakit. Kita doakan semoga teman kita yang sakit biar tetap sembuh dan bisa berkumpul bersama kita untuk belajar. Amin. Terus Bapak mau pastikan juga kelasnya itu sudah bersih. Ada kotoran nggak di samping kalian? Tolong. Bersih ya. Untuk menambah semangat kita dan kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi.
kita sudah belajar tentang zakat fitrah. Kali ini kita akan belajar tentang sedekah. Ada yang tahu tentang sedekah? Yang tahu? Sedekah adalah memberikan sesuatu kepada pihak lain yang dianjurkan oleh Rasulullah. Mengapa bagi kita untuk berbagi dengan sesama melalui sedekah itu sangat penting? Ada yang tahu? Terus bagaimana cara menentukan jumlah sedekah? Terus apa hikmah dari sedekah tersebut? Nah, hari ini kita akan belajar tentang sedekah, ya. Bapak ingin kalian menyimak penjelasan sambil melihat di layar. Sudah terlihat? Nah, adapun tujuan kita adalah untuk menganalisis ketentuan sedekah secara faktual berdasarkan rasa ingin tahu tentang diri kita. Makhluk ciptaan Tuhan dengan segala aktivitasnya di lingkungan tempat kita tinggal, serta menerapkan pengetahuan sedekah yang telah kita dapat ke masyarakat sebagai cerminan perilaku anak yang beriman dan berakhlak mulia. Itu adalah tujuan pelajaran kita nanti. Nah, ini adalah pengertian sedekah, ya. Sedekah itu ada dua pengertiannya. Pertama, pengertian secara bahasa, kedua secara istilah. Secara bahasa dia itu dari bahasa Arab, artinya bahasa Arab yang katanya itu sodako, artinya pemberian atau derma. Kalau dalam bahasa Arab, pemberian atau derma. Nah, menurut istilah dalam syariat Islam adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta dan lain-lainnya tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu. Kalau misalnya saya kasih kamu makanan, tapi saya berharap biar kamu kasih saya lebih, itu sedekah bukan? Jadi sedekah itu murni kamu kasih aja, nggak ada embel-embel, nggak pengen minta apa-apa lagi, ya. Jadi kamu kasih, mintanya balasannya itu dari Allah. Itu istilah menurut syariat Islam. Adapun dalilnya, ya, kelihatan jelas gak? Ya, jelas ya. Ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an-nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali sofwanin alaihi turabun fasobahu wabilun fatarokahu solda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu merusak sedekah kamu. Ya, dengan apa? Dengan menyebut-nyebut. Misalnya kamu udah ngasih ke orang itu, terus kamu tutupin. Kamu udah pernah saya kasih ini, kamu masih begini, kayak gitu itu nggak boleh. Kalau ngasih aja udah terus dilupakan. Kamu masih ngasih pulpen ke teman kamu, terus teman kamu itu misalnya sengaja nyakitin kamu, terus dilupakin. Udah pernah saya kasih pulpen masih aja nyakitin, itu nggak boleh gitu ya. Itu nanti rusak sedekah kamu. La tubtilu
jangan kamu merusak sedekah kamu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Menyakiti perasaan penerima itu kayak gini. Misalnya kamu ngasih sedekah atau ngasih pemberian itu dilempar, itu nggak sopan. Nih kamu mungkin nggak sampai kalau di kaki. Terus sama aja nyakitin itu merendahkan yang menerima, itu nggak boleh. Menyakiti perasaan penerima seperti orang yang mengumpulkan hartanya karena dia juga nggak boleh. Pengen disebut dia dermawan, pamer kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi seolah-olah itu nanti tidak dibalas oleh Allah. Semuanya ada balasan. Kita ngasih sedikit dibalas, kita ngasih banyak juga dibalas, kita riya juga dibalas nanti sama Allah. Balasannya ada di hari akhir. Perumpamaan kata Allah, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu licin lagi. Mereka itu tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Itu perumpamaan Allah kepada orang yang suka bersedekah dan suka pamer. Kemudian ada lagi dari Al-Quran yang kedua. Walamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu masana wa ahlana birra wa ji'na bidiro'ah mujizin wa awfin lana al-kaila wa tasaddaqu alaina innallaha yujzil mutasaddiqin. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, jadi ceritanya Nabi Yusuf, mereka berkata, wahai Al-Aziz, maksudnya itu raja ya, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, maka penuhilah jatah gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan orang-orang yang bersedekah. Tuh kata Allah di surat Yusuf ini, Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Terus ada hadis juga, hadis dari Yunus bin Ubaid, artinya Anas bin Malik berkata, terus Rasulullah bersabda, sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan dan menghindarkan diri dari mati suul khotimah. Ini keutamaan sedekah. Jadi kita kan nggak tahu perbuatan kita mana yang Allah suka, mana yang Allah tidak suka. Dan sedekah itu memadamkan murka Allah. Jadi ketika kita berbuat sesuatu yang Allah tidak suka, terus kita sedekah, murkanya Allah itu bisa padam dengan sedekah. Ya, kamu ingat makanya ketika kamu berbuat salah atau berbuat dosa, buru-buru tuh sedekah, gak harus uang. Yang penting kamu bersedekah, karena dia bisa memadamkan kemarahan Allah. Terus dikuatkan lagi hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, artinya sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah, kedua, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh untuk orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi sedekah kamu di dunia ini itu terus berjalan walaupun kamunya telah meninggal. Jadi jangan ragu-ragu sedekah, karena sedekah itu terus, dia itu kayak pohon yang terus nunggu.
Jadi walaupun kita yang sudah meninggal yang mengasih sedekah itu, tapi tetap pahalanya jalan terus, ngalir, nggak henti-henti. Nah, sedekah itu ada ketentuannya. Pertama, hukum sedekah adalah muakkad. Tahu artinya muakkad? Hah? Ada yang tahu artinya muakkad? Muakkad? Nah, ya, muakkad itu adalah sunnah yang ditekankan kepada individu kita. Jadi setiap kita ini nggak wajib sedekah, tapi kita disunahkan secara mutlak. Artinya benar-benar harus sedekah. Walaupun kamu misalnya kamu sedekah ya nggak apa-apa, nggak berdosa. Tapi kalau kamu sedekah itu bagus banget, ya. Sedekah itu nggak harus punya banyak. Ketika kamu ada boleh disedekahkan. Itu adalah hukum dari sedekah. Posisinya itu sunnah muakkad itu di bawah setingkat dari wajib. Bahkan dalam kondisi tertentu sedekah itu bisa jadi wajib. Contohnya ketika ada seorang tua renta sudah tidak bekerja, tidak punya anak atau saudara dekat, ia memutuskan ia sangat membutuhkan bantuan makan kepada kita, memohon sedekah, maka dalam keadaan seperti itu kita wajib bersedekah kepada dia, ya. Itu namanya sedekah yang wajib. Jadi hukum sedekah asalnya adalah sunnah muakkad, tapi kalau ada kasus seperti tadi, dia akan menjadi wajib. Kemudian rukun sedekah. Nah, ini rukunnya. Jadi sedekah itu bisa dikatakan sedekah kalau memenuhi tiga syarat ini, tiga rukun ini, ya. Pertama apa? Pertama ada orang yang memberi sedekah. Jadi kalau ada orang yang memberi sedekah nggak sedekah namanya. Jadi harus ada yang bersedekah. Kedua ada barang atau sesuatu yang diberikan. Ketiga ada ijab kabul, ya. Jadi bahasa mentah kamu kasih aja. Mohon pada ijab kabul, ya. Nah, syaratnya ada tiga juga. Orang yang memiliki barang berhak mentasarufkan. Kedua, barang tersebut dapat dijual. Jadi kalau saya misalnya kasih pulpen ke kamu, mensedekahkan pulpen ke kamu, kamu sudah berhak penuh. Boleh menjual, terserah kamu. Terus yang ketiga, sama bisa menerima ijab kabul. Kamu yang saya yang mengijab, kamu yang mengabulkan, menerima. Nah, macam-macam sedekah. Sedekah wajib yaitu sedekah yang harus dibayarkan. Contohnya zakat, itu namanya zakat itu termasuk sedekah, ya. Dia sedekah wajib. Terus fidyah kenapa fidyah? Tahu? Fidyah itu karena kita punya sesuatu yang dilanggar. Itu fidyah. Misalnya kamu diwajibkan puasa, ya. Tapi pada saat itu kamu tidak berpuasa, untuk perempuan ya misalnya, itu wajib fidyah. Kedua ada sedekah haram. Kedua ada sedekah haram. Kenapa sedekah haram? Sedekah yang dilarang. Contohnya sedekahnya pakai barang yang haram atau barang yang najis, nggak boleh. Jadi sedekah ada dunia, nggak boleh, ya. Sedekah haram. Terus sedekah juga ada sedekah sunnah, yaitu sedekah yang mendapatkan pahala. Ini sedekah sunnah. Contohnya wakaf. Wakaf itu kita menaruh sesuatu untuk digunakan keperluan orang banyak. Contohnya kita ngasih tanah buat didirikan masjid, itu namanya wakaf, ya. Terus sedekah mubah, sedekah yang boleh. Sedekah yang sifatnya boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan juga boleh enggak. Contohnya mengasih hadiah. Hadiah 3.000 itu sedekah. Itu boleh tidak, boleh enggak. Itu namanya hadiah atau hibah. Bentuk sedekah adalah sebagai berikut.
Pertama, sedekah harta. Kita tahu ya, sedekah harta seperti uang, makanan, pakaian, dan barang barang berguna kepada pengemis atau korban bencana atau orang yang kena musibah lainnya. Kemudian sedekah sikap perbuatan. Nah, sedekah sikap dan perbuatan itu juga bisa kita sedekahkan dengan apa? Senyum ya. Tapi kalau panitia masjid lagi bangun masjid, kamu jangan sedekah senyum ya. Gak bisa buat bangun masjid itu senyum kamu ya. Menyingkirkan misalnya ada duit di jalanan, itu juga termasuk sedekah. Sedekah lisan. Sedekah lisan itu bicaranya ini bapak sering dengar nih, jadi kalau bercanda pakai nama-nama binatang juga itu nggak boleh ya. Jadi kamu kalau ketika kamu ngomong seperti itu, walaupun bukan tujuannya ke yang lain, nanti yang lain itu bisa tersinggung, menyakiti ya. Nggak boleh, harus ngomongnya yang baik. Jadi ketika kamu berucap, itu kamu dihitung sedekah. Harus yang baik. Sedekah pikiran. Nah, ini mengajarkan kebaikan, mengarahkan jalan kebaikan, bahwa jalannya ini kalau masjid kemana ya jalannya, terus kasih tahu, itu namanya sedekah juga. Terus sedekah tenaga. Sedekah tenaga, kayak misalnya kita nggak bisa ngasih uang buat bangun masjid, tapi kita bantu-bantu menjahit apa, menggunakan semen, itu namanya sedekah tenaga. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, Bapak ingin kalian menyimak film, kemudian nanti film tersebut kalian udah, ya, kalian apa namanya, kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Ini duduknya dalam satu kelompok ya. Nanti ditonton kalau dengan baik, dibedah karakternya, terus alur ceritanya, terus dari inti dari film tersebut ya. Bapak bagikan dulu lembar LKPD-nya, tugas kelompok. Tolong ketua kelas dibantu. Jadi lembar KPD itu ada pertanyaan dan pokok kalian tulis pokoknya, pokok berapa? Kemudian aturannya ada tulis. Ada soal gitu. Nah, kalian bisa mengisi soal, kalian harus menyimak video itu. Bu, ini jalan dulu. Bismillah. Bu, kami sudah bayar kamu sini. Nah, satu dua, ada manis perjalanan. Ya Tuhan, ada aku bisa saja pada mengulangnya. Dan aku bisa membantu mereka. Bagaimana caranya ya? Aku punya ide. Bu, ini boleh minta tolong? Apa? Boleh minta? Tolong buat teman mangkuk untuk kalian yang banyak. Hah? Kenapa? Kalau dia cepat, ya uangnya berangkat ke pasar asuhan. Ya Allah, anak ibu, kamu baik sekali kan? Nenek itu di mana? Ibu nggak tahu.
Jelas mau. Yuk kita ke sekarang. Yuk. Wah, syukurlah. Apa mau dipersembahkan? Sekarang, Bu. Ayo. Yuk, dan segini sumbangan kami. Boleh diterima. Terima kasih, Man. Semoga segala kebaikan dan salah aku semuanya. Amin. Karina, jangan begitu jauh bersedekah. Tidak ada apa-apa kok. Bersama saja. Semua dalam kami bersedekah. Oke, baik, Bu. Oke, teman-teman. Terima kasih ya. Sudah. Jadi kalau sudah nonton, tolong isi KTP-nya, buat kelompok, nama kelompok, dan tadi. Nanti kalau sudah, kita bersertifikat buat kelompok. Sudah. Sudah. Ya. Sudah mulai pertandingan. Kalau ini, ayo, kalau lagi keluar. Ya. Ayo. Dulu. Jawab ya. Karena dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan nama anggota kelompok Dito, Coba, Aga, dan Aga. Mempresentasikan tentang sedekah. Apa pesan utama yang ingin disampaikan oleh film tentang sedekah tersebut? Sedekah itu tidak harus dengan harta, bisa saja dengan senyuman. Kedua, menginginkan benda saja di jalan agar tidak menyeratai orang lain. Tiga, tidak ingin bersedekah dengan harta cukupnya saja. Bukan tokoh-tokoh, tokoh dan ibu anak, ibu perempuan, adik laki-laki dan ibu penjaga panti asuhan. Ceritakan kembali secara singkat film tersebut. Anak perempuan yang sedang berjalan main. Jauh jalan.
tangan dulu kelompok 1. Ada lagi Cak? Ayo. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kalian sudah membedah film tentang tadi dan pemahaman kalian sudah bertambah. Sekarang Bapak pengen memastikan pelajaran kita ini sudah kalian tangkap semua secara individu. Bapak bagikan lembar kerja peserta didik, tolong diisi ya. Sama ya, mana? Apa yang banget? Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah semua mengerjakan ya. Bapak ingin melengkapi lagi pengetahuan kalian. Jadi sedekah itu adalah
pemberian bantuan atau kita memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta atau lainnya hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah itu asalnya apa? Sunnah muakkad. Sedekah sifatnya lebih umum. Jadi zakat, infak itu termasuk dari bagian sedekah. Bentuk sedekah tidak hanya harta, ya. Bisa berupa tenaga, bisa berupa pikiran, bisa berupa jasa, bisa juga berupa sikap, ya. Syaratnya dengan senyum, ya. Itu aja. Ada yang ingin tanyakan? Gak ada. Apakah pengetahuan kalian tentang sedekah bertambah? Bertambah, ya. Jadi materi yang tadi Bapak sampaikan, bagian mana yang sulit buat kalian? Ada nggak yang sulit? Ada, ya. Pertemuan selanjutnya kita akan menghafalkan atau mempraktekkan dalil-dalil dari sedekah, juga ketentuan dari sedekah, siapa yang berhak menerima sedekah, siapa yang berhak bersedekah. Itu pertemuan selanjutnya. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bapak berpesan kepada kalian, jaga kesehatan dan jaga sikap dan terus bersedekah, ya. Jangan ragu-ragu untuk bersedekah, walaupun dengan berkata yang baik, sikap yang baik, juga dengan senyuman, ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak silakan dipimpin doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.